Kebanyakan orang di Indonesia tengah terjerat oleh masalah yang satu ini, yaitu kemiskinan. Ini juga diperparah dengan adanya COVID yang menginvasi negara kita, dengan banyak perusahaan-perusahaan besar yang menyalahkan ekonomi untuk mengambil keuntungan yang lebih dengan mengurangkan pegawai-pegawainya. Dengan alasan ini, kita kesulitan mencari kehidupan yang kita idam-idamkan, kehidupan yang layak dan berkelimpahan. Yang malah kita dapat adalah 180 derajat dari apa yang kita inginkan. Jadi, apakah kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ini? Indonesia adalah negara dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi. Menurut data dari BPS, sekitar 27,5 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga soal akses terhadap pelayanan publik dan fasilitas umum. Masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan seringkali sulit untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Hal ini membuat mereka semakin tertinggal dan sulit untuk bangkit dari kondisi kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan di Indonesia itu ada 3. Kurangnya akses pendidikan, korupsi, dan infrastruktur yang buruk. Pendidikan merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Mayoritas masyarakat di Indonesia tidak memiliki akses pendidikan yang layak, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Sedangkan realita yang ada di depan mata kita, kalau sarjana saja masih ada yang menganggur. Masyarakat berlomba-lomba untuk mencari gelar setinggi-tingginya untuk karir yang di atas rata-rata. Sehingga para perusahaan-perusahaan menaikkan juga batas minimal pendidikan demi mendapatkan gaji UMR. Selain pendidikan, korupsi juga menjadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Banyak politisi-politisi berlomba-lomba memberikan visi dan misi dengan balutan manis yang membuat pendengar menjadi terkesima. Dengan banyak uang yang udah digelontorkan untuk kampanye-kampanye demi kekuasaan semata, dengan modal yang udah dikeluarkan untuk menarik para masyarakat. Para koruptor yang sudah terpilih melancarkan aksinya untuk mengembalikan modal mereka yang sudah mereka keluarkan demi keuntungan yang lebih. Alhasil apa? Alhasil, masyarakatlah yang menanggung sengsara akibat keserakahan duniawi. Dana-dana yang harusnya untuk mensejahterakan rakyat-rakyat kecil malah membalik mensejahterakan yang sudah berada. Pemerintah dan lembaga swadaya harus bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi, apa itu saja cukup untuk memberantas kemiskinan di Indonesia? Tentu saja tidak. Bukti yang kita bisa lihat dengan kasat mata berkata lain. Faktor yang berperan juga adalah infrastruktur yang buruk. Infrastruktur yang buruk ini mengharuskan para pengirim barang pangan maupun barang yang dibutuhkan lainnya memerlukan usaha 2-3 kali lipat untuk mencapai ke titik yang diinginkan. Karena inilah barang-barang di daerah pastinya lebih mahal dari barang yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Jadi, apakah kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan yang melanda? Atau mungkin kita pasrah aja menerima keadaan ini dengan lapang dada? Jangan menyerah. Semua pasti ada jalan keluarnya. Walau itu membutuhkan effort yang berkali-kali lipat dari orang pada umumnya. Sebelum masuk ke caranya, kita perlu tahu dulu mengapanya.
kenapa kita masuk ke dalam jeratan ini, jeratan kemiskinan. Apakah mungkin karena pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan kita? Atau karena gaji kita yang kecil dengan tanggungan yang besar? Atau ternyata gaji kita sudah masuk ke rata-rata penghasilan di daerah kita, tapi tetap aja uang kita kurang. Buat makan aja kadang kurang. Tiap orang berbeda-beda akar masalahnya. Dengan permasalahan yang berbeda-beda, tidak ada satu cara yang pas untuk semua orang. Karena penyelesaiannya berbeda-beda juga. Beberapa permasalahan kemiskinan yang paling umum itu karena gaji yang kecil dan gaya hidup yang semakin meningkat. Dengan adanya dorongan-dorongan eksternal yang membuat kita jadi yang mereka mau, bukan yang apa kita mau. Kalau mau keluar dari jeratan ini, hilangkan dulu rasa gengsi yang tertanam di diri masing-masing. Setelah udah keluar dari rasa gengsi, barulah masuk ke tahap berikutnya, yaitu catat semua pengeluaran 1 bulan, dari yang kecil sampai yang besar. Semuanya, tanpa terkecuali. Ini membuat kita tahu kemana uang kita pergi. Kalau udah mencatat semua pengeluaran dalam sebulan, lalu kita urutkan dari yang terpenting ke yang kurang penting. Setelah itu, buang yang kurang penting dan lihat apakah uang yang didapatkan dari jeripaya bekerja ada sisanya. Kalau ada sisanya, bisa dimasukkan untuk investasi atau mengembangkan skill diri sendiri untuk gaji yang lebih dari sebelumnya. Kalau tidak ada sisa, bagaimana? Kalau semisalnya tidak ada sisa, cari pekerjaan-pekerjaan tambahan yang bisa nambah untuk kebutuhan hidup. Memang tidak mudah mencari tambahan uang untuk meningkatkan derajat hidup, tapi itu realitanya. Mencari sesuap nasi itu tidak mudah, banyak yang harus dikorbankan. Setelah sudah kekumpul investasinya, inilah hal yang biasa dilakukan, yaitu foya-foya. Memakai hasil investasi untuk hal yang menyenangkan diri sendiri. Ini hal yang salah. Ibarat pohon mangga yang udah berbuah, tapi masih mentah, udah dipetik. Kalau buah tersebut didiamkan lebih lama, harganya akan semakin meningkat. Itulah kekuatan waktu di dunia investasi. Keluar dari jeratan tidaklah hal yang mudah. Hal ini sangat sulit, membutuhkan usaha yang maksimal. Tapi kalau dilakukan dengan sedikit doa dan perbuatan, akan membuahkan hasil yang tak disangka-sangka. Karena usaha itu dilakukan dari dalam diri kita sendiri.